Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya semua? Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar di ruang belajar Al-Kautsar. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari teks fantasi. Silakan tonton video berikut ya. Mari kita tonton potongan film berikut. Apakah kalian tahu apa film ini? Ya benar, ini adalah film Harry Potter. Harry Potter adalah film yang diangkat dari salah satu novel terlaris karangan J.K. Rowling. Novel ini merupakan salah satu bentuk cerita fantasi irisan karena memiliki gabungan antara cerita yang benar-benar nyata dan juga cerita yang tidak nyata, yaitu mengenai penyihir dan dunia sihir. Wah, menarik ya filmnya. Baik teman-teman, sekarang saatnya kita belajar mengenai teks fantasi. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks fantasi. Apakah kalian sudah siap? Berikut materi pokok, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian tahu apa itu narasi? Narasi berasal dari bahasa Latin yaitu narrare yang berarti menceritakan atau bercerita. Narration artinya penceritaan dan narrativus berarti bersifat penceritaan. Menurut Bapak Goris Keraf, narasi adalah salah satu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa dalam satu kesatuan waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narasi berarti pengisahan suatu cerita atau kejadian, cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, atau juga kisahan. Teman-teman, dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa teks cerita narasi adalah wacana yang menyajikan serangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah wacana yang berisi gambaran peristiwa sesuai urutan waktu, berdasarkan daya pikir, daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita fantasi disebut juga sebagai cerita fiksi, khayal, atau rekaan. Ciri umum cerita fantasi yang pertama yaitu mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan aspek-aspek supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak bisa ditemui di dunia nyata. Dalam cerita fantasi, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh, adanya makhluk-makhluk fantasi seperti naga, manusia setengah kuda, kuda unicorn, dan lain-lain. Selanjutnya, cerita fantasi memiliki ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Ide ceritanya berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan penulis. Tema cerita fantasi adalah magis, supranatural, atau futuristik. Contohnya, bercerita tentang sihir, kekuatan magis, kekuatan supranatural, atau hal-hal luar biasa yang futuristik, dan lain-lain. Cerita fantasi juga menggunakan latar, lintas ruang, dan waktu. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jalinan peristiwa pada cerita berpindah-pindah dari latar nyata dan tidak nyata. Contohnya latar tempat kerajaan yang tidak ada di dunia nyata,
latar waktu yang terlalu jauh dari masa kini, atau latar waktu yang terlalu jauh ke masa lampau, dan lain-lain. Tokoh dalam cerita fantasi unik dan memiliki kesaktian. Di dalam cerita fantasi, tokoh-tokohnya unik, memiliki kesaktian, atau mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya, tokoh dalam cerita memiliki kekuatan sihir karena dia penyihir, memiliki kemampuan berbicara dengan hewan, dan keajaiban-keajaiban lainnya. Cerita fantasi bersifat fiktif atau tidak nyata. Bahasa yang digunakan adalah sinonim kata dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang menonjol. Bahasa yang digunakan bukan bahasa formal, tapi bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan juga lebih banyak menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat, misalnya merah merona, gerakannya membabi buta, dan lain-lain. Cerita fantasi dibedakan berdasarkan yang pertama ada latar cerita. Menurut latar cerita, teks cerita fantasi dibagi menjadi cerita fantasi latar waktu masa lampau, seperti dongeng, hikayat, dan lain-lain. Selanjutnya ada cerita fantasi latar waktu sezaman, maksudnya yang zamannya masih sama dengan zaman yang kita jalani saat ini. Selanjutnya juga ada cerita fantasi latar waktu masa yang akan datang. Contohnya ada di novel-novel dengan tema futuristik atau yang membahas tentang masa depan yang jauh di depan kita. Jenis cerita fantasi selanjutnya ada berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang pertama ada cerita fantasi total. Cerita fantasi total berisi cerita yang tokoh, waktu, dan lain-lainnya benar-benar tidak ada di dunia nyata, seperti tentang peri, penyihir, dan lain-lain. Contohnya seperti cerita tentang Tinkerbell. Yang kedua, ada cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan menggabungkan hal-hal yang ada di dunia nyata dengan hal-hal supranatural dan magis yang tidak ada di dunia nyata. Contohnya seperti cerita mengenai Gundala yang memiliki kekuatan setelah tersambar petir. Unsur-unsur cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik atau unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Apa saja dalam unsur intrinsik? Yang pertama ada tema, yaitu makna yang dikandung dalam cerita atau gagasan dasar cerita yang digunakan pengarang mengembangkan cerita. Yang kedua ada latar atau setting. Latar atau setting merupakan landasan tumpu jalannya cerita dan terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang ada 3 jenis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan kata-kata aku, saya, dan daku. Yang kedua, ada sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan kata-kata ia, dia, mereka. Dan yang terakhir ada sudut pandang campuran yang menggabungkan sudut pandang orang pertama dan ketiga. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik atau unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri. Contohnya yaitu bahasa. Bahasa sebagai sarana yang digunakan dalam karya sastra dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan oleh pengarang. Yang kedua ada latar belakang pengarang yang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut oleh pengarang.
Selain itu juga ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya ada nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai religi, dan nilai politik. Baik teman-teman, demikian materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan hubungi Ibu di WhatsApp atau di Google Classroom. Terima kasih teman-teman. Semangat belajar di ruang belajar Al-Kausar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.